peserta didik ya, sehingga bentuklah ekskul pencaksilat itu belakangnya. Kemudian dilihat juga dari ketersediaan pelatih ya, pelatih. Kalau pelatihnya mudah dicari dan siap, maka kita siap membentuk ekskul yang sampai sekarang alhamdulillah sudah terbentuk ya pencaksilat, dan alhamdulillah sudah sampai berprestasi sudah kemarin sampai prestasi nasional, dan itu sudah merupakan langganan rutin kayaknya. Kalau untuk tingkat wilayah provinsi kita sudah rutin ya kayaknya untuk pencaksilat ini prestasinya. Kebetulan juga biasanya itu ada alumni yang sudah dari 16 sudah lulus, mereka tetap membantu adik-adiknya ikut jadi pelatih walaupun mereka tidak dibayar gitu ya, mereka mau gitu karena senang ikut melatih di sini di 16. Dan yang pasti itu tidak lepas dari peranan pembina OSIS dan wakil bidang kesiswaan untuk selalu memberikan motivasi kepada siswa-siswa untuk terus berkembang dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Biasanya setiap tahun kita ini mengedarkan Google Form kepada para peserta didik. Kalau untuk ekskul pramuka wajib ya setiap hari Rabu itu. Tapi kalau yang untuk pengembangan diri lainnya mereka bisa milih. Kita saat ini memiliki 16 ekskul, 16 kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah untuk mengembangkan bakat minat siswa dalam bidang macam-macam. Ada bidang ilmiah, salah satunya KIR, karya ilmiah remaja. Kemudian buat mereka yang senang bela diri bisa ikut silat, termasuk karate. Kemudian untuk yang bidang seni, kita mengembangkan juga modern dance dan traditional dance, dan dalam bidang drama juga ada kelas drama, termasuk kelas ekskul film ada di sini. Ya kalau tahun 60-an mungkin nggak mungkin ya, sudah 60-an sudah 60. Kan sekolah kita besok kebetulan udah 50 tahun. Besok dia 60 tahun mulai dari berdiri di Tanah Abang sampai sekarang di sini. Besok bulan apa tuh ada perayaan 50 tahun SMK Negeri 16 Jakarta. Biasanya itu ekskul itu dimulai dari tahun 80-an antara sekolah. Semenjak ada peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kegiatan ekskul, ya tahun 80-an dari resmi semua sekolah harus punya ekskul 80-an. Dan mungkin awal bukan langsung ekskul silat ya, ekskul apa bertahap sampai kita mendirikan ekskul silat, tapi pesertanya nggak ada bercuma juga. Ini syaratnya itu ya dari besarnya minat masyarakat, kita dibentuk sekitar 80-an ekskul 16 sudah ada di sini. Karena kita dulu awal pertama diri Tanah Abang, baru pindah kemari dikasih lahan di Jalan Taman Amir Hamzah ini. Semua kegiatan itu sudah ada dipampang di sana. Hari ini misalnya kegiatan apa, hari ini apa. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak bentrok dengan ekskul lainnya. Yang saya tahu ekskul silat itu diadakan hari Kamis ya. Biasanya kapan Pak? Dilaksanakan setelah KBM berakhir jam 15 ke atas. Biasanya anak-anak itu ekskul itu mulai dari jam setelah mereka sholat asar, langsung mereka ganti kostum langsung latihan silat. Khusus silat itu kayaknya event-event yang sering diikuti SMK 16, mulai dari event tingkat Kota Madya Jakarta Pusat sampai tingkat DKI. Kebetulan juga kebanyakan anak-anak kami ini di 16 ini mereka juga ikut silat itu di luar sekolah. Itu sering jadi mereka ikut pencak silat di organisasi di luar sekolah itu. Jadi mereka itu
di luar juga mengembangkan dirinya, di sekolah juga mengembangkan dirinya. Jadi anak-anak itu ikut lomba itu dari luar juga, tinggal izin aja dari sekolah. Setiap hari Kamis jam 15.30 sampai selesai. Kita batasnya sampai jam 5, tapi kadang-kadang anak-anak kalau ada lomba itu, kalau lomba malah di KBM mereka khusus berlatih dengan pelatih. Di sini lapangan kita mempunyai alat-alat silat yang lengkap. Kita punya matrasnya, punya termasuk yang pukul-pukulnya itu, iya kita lengkap alat-alatnya. Jadi semua fasilitas ekskul itu kita tidak beda-bedakan ya, semua kita adakan, termasuk buat KML, tandu-tandu, ya, kemudian untuk kir dan sebagainya. Termasuk kita punya ekskul composting itu ekskul untuk memanfaatkan limbah yang ada di sekitar sekolah. Dan itu hasil-hasilnya bisa dijual di beberapa yang di sekolah negeri itu udah nggak boleh ada pungutan lagi. Itu harus benar-benar zero. Semua jenis pungutan tidak ada. Pungutan berupa termasuk uang kas sekolah, uang kas kelas ya, itu udah nggak ada. SPP sudah tidak ada. Termasuk pungutan untuk kegiatan ibadah juga kita nggak boleh. Misalnya infak itu udah nggak boleh, udah nggak ada. Kalau sekolah negeri ya. Jadi itu murni dibiayai oleh DOP dan bos kegiatan sekolah dananya. Misalnya, jadi setiap tahun, misalnya tahun 2024 ini, kami sudah buat anggaran di tahun 2023. Kebutuhannya apa saja sih? Itu namanya RKAS, rencana kebutuhan anggaran sekolah. Jadi Bapak Ibu guru melalui kaprok-kaproknya itu membuat kebutuhan, nanti diinput untuk tahun 2024 nanti ada pencairan dananya dari sistemnya. Jadi udah nggak ada pungutan sama sekali. Kita masuk uang kas, fotokopi juga tidak ada lagi. Semua sudah ditanggung sama sekolah. Jadi kalau misalnya ada guru, saya mau latihan besok nih, nyuruh anak fotokopi, kayaknya udah nggak lagi, kasih aja ke fotokopi ke sekolah ya. Nanti ada tugas kami yang akan fotokopi dan sebagainya. Setiap pokja, kita nanti kan sebutnya pokja ya, kelompok kerja, pokja ekskul, modern dance, kir, termasuk ini ada tentunya asisten organisasi mulai dari ketua, bendahara, sekretaris apa itu harus ada. Yang pertama tentu ada pembina ya, pembina pelindung kepala sekolah. Lalu untuk pembinanya itu dari sekolah dari guru. Lalu berikutnya kalau untuk pelatih harus dari luar biasanya. Pelatih guru itu sebagai pembina hanya mengarahkan, mengawasi dan sebagainya. Karena kan kalau pelatih itu kan nggak bayar, nggak mungkin kan orang pelatih gratis ya, nggak bayar. Termasuk administrasinya, tertib administrasi kehadirannya itu nanti kita hitung biasanya. Dan data hadirnya juga. Ini hampir tidak ditemukan kendala karena anak-anak yang ikut itu semangat, saya liatin semangat sesuai minat. Kalau kita berarti Google Form ya, kita nyebarkan benar-benar yang sesuai bakat minat. Kalau nggak sesuai bakat minat kesian, karena tinggal bakal senang jalininya. Dan kebetulan juga kakak-kakak kelas sama alumni termasuk pelatih itu memberikan pelatihan dengan senang hati, dengan ikhlas, dan kayaknya penuh kekeluargaan. Setiap kegiatan jadi kendala nggak ada, kecuali kalau hujan mungkin ya, kendala kalau hujan. Tapi kalau hujan kita mengantisipasi, biasanya anak-anak latihannya di aula lantai 2. Oh, kalau itu ada rutin, bukan peserta ada rutin. Jadi rutin, pokoknya pencak silat itu penyumbang emas menurut saya, penyumbang emas untuk sekolah karena banyak prestasi yang ditorehkan oleh pencak silat ya. Paling kalau kegiatan-kegiatan khusus menyambut tamu, ada palang pintu ya, itu kan orang pemain-pemain silat juga itu biasanya kayak gitu. Nah itu kita kalau sempat kegiatan-kegiatan ada event-event, ada tamu istimewa, tamu kita
tamu dari wali kota, dari kecamatan, dari manapun, ya itu pasti disambut dengan pintu takziah. Karena masih ciri khas Betawi ya, juga soalnya Betawi lah, dari kota Betawi. Seperti itu. Untuk pengaruh ekskulnya itu ke siswa, yang pertama ada disiplin siswa. Karena ekskul Pancasila kan membutuhkan kedisiplinan dalam hal latihan, ya latihan, jadi mereka disiplin. Kemudian juga meningkatkan kesehatan siswa. Jadi siswa, alhamdulillah siswa kami itu yang ke ekskul bukan silat aja, semua siangkir ya, silatnya mereka jadi sehat-sehat, badannya sehat-sehat, dan melatih rasa itu sih, rendah hati mereka bahwa bukan berarti saya bisa ini jagoan, itu melatih kesabaran mereka, berpengaruh ke teman-temannya. Kalau ada orang ini kita jangan langsung segini, segala macam. Jadi yang pertama melatih kedisiplinan, yang kedua itu melatih kesabaran mereka, yang ketiga kayaknya melatih mereka untuk berhubungan luar. Karena setiap mereka ikut event, kan mereka berkomunikasi dengan orang luar kan. Nah itu sampai mereka manfaatkan untuk membuat jaringan kerja. Jadi semakin banyak teman, nanti mereka bisa berkomunikasi di luar. Jadi kalau ada apa-apa, biasanya mereka manfaatkan untuk hubungan kerja. Kan kerja dari sini, lowongan di tempat saya. Kayak gitu biasa dimanfaatkan oleh anak-anak kami membuat jaringan kerja atau networking ya, istilahnya ya, seperti itu. Karena saya udah umum juga karena kalau bisa pintar perlu, tapi jaringan kerja itu perlu. Kenapa? Karena kalau kamu pintar badan bos harus susah, ya kan? Kenapa juga pintar tapi kamu kuper, nggak bisa bergaul, nggak ada teman juga susah. Jadi pintar perlu membuat jaringan kerja itu perlu juga. Yang pertama kedisiplinan, yang kedua tadi apa, kesabaran, yang ketiga juga untuk tubuh mereka sehat, ya tubuh mereka sehat. Yang keempat kalau tubuh kuat dan disiplin, otomatis prestasi belajar meningkat juga. Ya seperti itu. Ya mungkin nggak pinter banget, tapi minimal mereka bisa mengikuti kegiatan KBM dengan nilai di atas KKM. Itu harapan kami. Biasanya kalau lomba itu dimulai dari prestasi tingkat wilayah kota Jakarta Pusat. Biasanya mereka bisa melaju ke tingkat DKI Jakarta, tingkat provinsi sebetulnya ya, habis tingkat provinsi, tingkat nasional. Nah itu terakhir tingkat ASEAN, tentunya ASEAN nama dunia ya. Tapi kalau kayak gitu biasanya mungkin peluangnya belum begitu, tapi selalu ada ya. Yang kami buktikan untuk tingkat internasional itu baru karate udah waktu di Kuala Lumpur. Kalau silat kemarin datang sampai nasional nggak silat kemarin sampai ya nasional. Tentunya kalau tingkat internasional pencak silat itu biasanya melalui negara ya, kayak ASEAN, apa sih namanya itu SEA Games, Asian Games gitu. Biasanya kalau mereka itu yang diambil dari ini mahasiswa UMJ atau mahasiswa olahragaan, biasanya ada itu. Nah kalau prestasi kami biasanya mereka yang prestasi ini mereka masuk ke perguruan tinggi, mereka melanjutkan ke jurusan olahragaan atau FPOK. Nanti mereka memperdalam lagi ilmu silatnya di sana. Itu prestasinya. Jadi alhamdulillah sampai nasional. Itu kita udah sampai kelas nasional, insya Allah di perusahaan juga masih menentukan. Jadi karena nafas yang punya prestasi olahraga. Jadi kalau ada kegiatan event lomba atau perusahaan atau apa dengan tim. Dan kalau untuk perguruan tinggi itu nilai tambah juga. Supaya mereka lancar masuk ke perguruan tinggi khususnya.